pelayanan-pelayanan Kristen dari seluruh dunia bekerja bersama-sama untuk mengadakan kurikulum internasional. Pengajaran-pengajaran ini dibuat untuk membantu gereja-gereja di seluruh dunia, membantu setiap orang Kristen untuk berakar di dalam iman mereka dan menjadi pelayan-pelayan Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini adalah bagian kelima dari pengajaran yang berjudul Penginjilan dengan Kuasa yang dibawakan oleh Dr. Reinhard Bonnke. My name is Reinhard Bonnke and I'm an evangelist to the nations of the world. Nama saya adalah Reinhard Bonnke, saya adalah seorang penginjil untuk seluruh dunia. I'm very happy to visit you tonight. Saya sangat bersuka cita bisa mengunjungi saudara malam hari ini. And I've got a special message from God. Dan saya memiliki pesan khusus dari Allah. I'm absolutely sure that something fantastic is going to happen today. Saya sangat pasti bahwa sesuatu yang baik, yang ajaib akan terjadi pada saat hari ini. Because Jesus Christ, the baptizer into the Holy Ghost and fire, is here. Karena Yesus Kristus yang adalah pembaptis Roh Kudus dan api ada di sini. And He will do wonderful things. Dan dia akan melakukan hal-hal yang I sangat want baik. to urge everybody who is watching this teaching on power evangelism. Saya ingin mendesak kalian yang sedang menonton pelajaran penginjilan dengan kuasa ini. When I speak and preach about the fire of the Holy Spirit, Ketika saya berkhotbah berbicara tentang api daripada kuasa Roh you Kudus, first watch my message on integrity. engkau harus menonton dulu pesan saya mengenai integritas. Because the blood must come before the fire. Karena darah harus datang sebelum api. But once the life is cleansed, the fire will fall. Karena ketika kehidupan itu dibersihkan, maka api itu akan turun. Praise be to God. Puji bagi nama Tuhan. So our theme is power evangelism. Jadi tema kita adalah penginjilan dengan kuasa. And I want to speak today about the fire of the Holy Spirit. Dan topik yang ingin saya bicarakan adalah api dari Roh Kudus. I want to read once again Mark chapter 16 verse 15, the Great Commission of Jesus Christ. Sekali lagi saya ingin membaca Markus 16 ayat yang ke-15, yaitu tentang amanat agung Yesus And Kristus. Jesus said to them, "Go into all the world and preach the gospel to every creature." Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. And I also want to read Matthew 3:11. Dan saya juga ingin bacakan Matius 3 ayat yang ke-11. Here John the Baptist is speaking and this is what he said. Di sini Yohanes Pembaptis yang berkata-kata dan dikatakan, I indeed baptize you with water unto repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Here John the Baptist introduced another Baptist. Di sini Yohanes Pembaptis memperkenalkan seorang pembaptis yang lain. The Baptist into water introduced the Baptist into fire. Pembaptis dari air itu memperkenalkan pembaptis api. John stood in a river of cold water, Waktu itu Yohanes berdiri di sebuah sungai yang airnya dingin baptizing the people into cold water. dan membaptiskan orang ke dalam air yang dingin. But Jesus is standing in a river of liquid fire. Tetapi Yesus sedang berdiri di dalam air yang penuh The dengan fire of the api, Holy Spirit. yaitu api Roh Kudus. And he is baptizing us into the fire of the Holy Spirit. Dan dia membaptiskan kita dengan
api dari Roh Kudus. That's why John said, Sebab itu Yohanes berkata, I baptize into water. Aku membaptis kamu dengan air, But Jesus is the baptizer with the Holy Spirit and with fire. tapi ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. We have a fire gospel. Kita memiliki Injil api. And because we have a fire gospel, we have a hot gospel. Karena kita memiliki Injil api, sebab itu kita memiliki Injil yang panas. If the gospel preached doesn't melt the ice, it's not the original gospel. Jika Injil yang diberitakan itu tidak mencairkan es, maka itu We bukanlah are bearers Injil yang of the asli. fire of the Holy Spirit. Kita adalah pembawa api dari Roh Kudus itu. First of all, I would like to say something about the necessity of having the fire. Pertama-tama saya ingin menguraikan tentang pentingnya memiliki api. Why it is absolutely important to have the fire of the Holy Spirit. Mengapa sangat penting untuk kita memiliki api dari Roh Kudus? And I want to turn to an Old Testament scripture. Dan saya ingin kita melihat dalam ayat Perjanjian Lama. This is such a clear picture of what I want to say that it is a must for me. Ini merupakan alasannya mengapa saya katakan ini merupakan suatu hal yang perlu bagi saya. Let us turn to Judges chapter 15, Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal ke-15, verses 4 and 5. ayat 4 dan ke-5. Let me give you the background quickly. Saya berikan secara cepat latar belakangnya. Samson was married to a Philistine woman. Waktu itu Simpson menikah dengan seorang perempuan Filistin, And then something very terrible happened to him. dan sesuatu yang tidak baik terjadi pada dirinya. And I fully understand Samson. Dan saya mengerti dengan sepenuhnya Simpson. When Samson came home to visit his wife, Waktu itu Simpson pulang mengunjungi istrinya. imagine his father-in-law said, sorry Samson, I thought you wouldn't come back. I gave your wife to another man. Bayangkan ayah mertuanya bilang kepada Simpson, oh sorry Simpson, saya pikir kamu gak akan pulang. Saya udah berikan istri kamu kepada orang lain. Samson was as mad as a snake. Simpson itu menjadi marah seperti ular. And he said, I'm going to revenge this. Dan dia katakan, saya akan membalas ini. Now here you have got a picture of a wicked father-in-law. Dan di sini engkau mendapat gambaran dari ayah mertua yang So jahat. what did Samson do? Jadi apa yang Simpson lakukan? Verse 4 in Judges 15. Ayat keempat dari Hakim-Hakim 15. In order to take revenge, Dalam dia mengambil we read that Samson went and caught 300 foxes, and he took torches, turned the fox's tail to tail, and put a torch between each pair of tails. dalam membalas, Samson melakukan hal demikian. Maka pergilah Simpson, ditangkapnya 300 anjing hutan, diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya di sebuah obor di antara tiap-tiap dua Please ekor. understand that this was another time. We wouldn't do such a thing today. Saudara harap mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang terjadi di masa yang lama. Kita nggak melakukan hal yang But seperti allow ini me sekarang. just to use this picture. Tetapi saya ingin memperkenalkan gambaran ini. Samson went and caught 300 foxes. That's miracle number 1. If you don't believe it, try to catch them. Saudara, Simpson kemudian pergi menangkap 300 anjing hutan. Nah, ini mujizat yang pertama. Kalau saudara nggak percaya, coba deh sendiri And tangkap. then we read, he bound tail to tail in pairs. Dan kemudian dia mengikatnya ekor dengan ekor, pasang demi pasang. And since a fox only got a tail each, Dan karena anjing hutan itu masing-masing hanya punya satu he ekor, must have tied them 2 by 2. jadi dia mengikatkannya dua demi dua. That's important to me. Ini sesuatu yang penting buat saya. And then he did a very cruel thing. Nah, kemudian dia melakukan sesuatu yang sangat He kejam. lit the tail of these foxes Dia kemudian membakar ekor daripada and anjing released hutan them itu, into the white, ripe harvest fields of the Philistines. dan kemudian dia melepaskan mereka ke ladang-ladang di mana ada tuayan yang And I siap can dipanen. imagine Samson standing at the edge of these harvest fields, Saya membayangkan bagaimana Simpson tuh berdiri di pinggir daripada ladang yang siap dituai, being able
able to trace the roots of the foxes exactly. Dan kemudian bisa mencari jejak daripada anjing hutan itu secara Because pasti. wherever the foxes run with their burning tails, we Kemanapun could see fires started. Kemanapun anjing hutan itu pergi, maka dia bisa melihat bagaimana api itu membakar ladang I yang siap asked dituai. myself, Saya bertanya pada diri what sendiri, would have happened if Samson had forgotten to light the tails of the foxes? apa yang terjadi kalau Simpson itu kelupaan membakar ekor dari anjing hutan itu? The foxes would have run and run and run and run, Maka anjing hutan itu akan lari dan terus lari, and nothing would have happened. dan tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Absolutely nothing. Sama sekali tidak ada. Now let me jump to the New Testament. Nah, mari saya akan lompat ke And dalam in Luke perjanjian chapter baru. 12, I read something that really gets my attention. Dalam Lukas pasal ke-12 saya membaca sesuatu yang sangat menarik perhatian saya. In Luke 12, verse 49, Dalam Lukas 12 ayat ke-49, Jesus says, I came to send fire on the earth, and how I wish it were already kindled. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Then he took his disciples Dan kemudian dia mengambil murid-muridnya, and tied them kind of together 2 by 2, dan kemudian seperti mengikat mereka dua demi dua, and put the fire of divine authority upon them, dan menaruhkan api dari otoritas ilahi atas and mereka, sent them into the villages dan mengirimkan mereka ke desa-desa to wreak havoc on the kingdom of darkness. untuk membuat kekacauan dalam kerajaan gelap. They did a lot of damage to the devil. Hallelujah. Dan mereka membawa banyak kehancuran pada setan. Because Haleluya. wherever they went, chains were broken. Karena Demons kemanapun were cast mereka out, pergi, sinners were rantai saved, diputuskan. and the sick were healed. Segala seorang penyakit disembuhkan dan segala beban diangkat. This is the glorious effect of the fire power of the Holy Spirit. Ini adalah hasil yang sangat membawa kemuliaan Allah dari api Roh Kudus. I say again and I ask again, Saya katakan sekali lagi dan saya tanya sekali lagi. what would have happened if Samson had forgot to light the foxes? Apa yang akan terjadi kalau Simpson lupa menyalakan api di ekor anjing hutan itu? The foxes would have run and run and run, and that would have been it. Maka anjing hutan itu akan lari dan terus lari, dan itu saja. And therefore I say to anyone who listens to me now, Sebab itu saya katakan kepada setiap orang yang mendengarkan saya saat ini, it is futile to run without the fire of the Holy Spirit. adalah kesia-siaan kalau kita berlari tanpa api Roh Kudus. We may work our fingers to the bone. Kita bisa bekerja dengan sangat We keras. could slave and labor for the Lord. Kita seperti dalam perbudakan, pekerjaannya sangat berat bagi Tuhan. Nothing would happen unless we carry the flame of the fire of the Holy Spirit. Tidak akan ada satu hal pun yang terjadi kalau kita tidak membawa api Roh Kudus. Jesus came to earth to scatter fire. Yesus datang ke bumi untuk menyebarkan api. Another translation speaks of throwing fire on the earth. Terjemahan yang lain berbicara tentang melemparkan api di The bumi. white harvest fields of sin are around us. Saudara, ada ladang-ladang penuh berisikan orang-orang berdosa di sekitar kita. Only the fire of the Holy Spirit can tackle them. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat mengalahkan mereka. It is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan kuasa, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Hallelujah. Haleluya. This is important to know. Ini sesuatu yang penting untuk kita ketahui. The fire of the Holy Spirit is not just an option. Api Roh Kudus bukanlah suatu pilihan.
It is an absolute necessity if we want to be effective for Jesus Christ. Ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan kalau kita ingin efektif dalam Yesus Kristus. It is not an optional extra. Bukanlah suatu hal yang ekstra yang It is yang not an dapat dipilih. accessory to the gospel. Ini bukanlah suatu aksesoris untuk Injil. It's not a truth that can be screwed on and screwed off according to the congregation. Ini bukanlah suatu kebenaran yang bisa disetel sedemikian rupa untuk The jemaat. fire of the Holy Spirit is an integral part of the gospel of Jesus Christ. Api Roh Kudus adalah bagian yang sangat penting dalam Injil Yesus It is Kristus. very, very necessary. Sangat-sangat dibutuhkan. Haleluya. Haleluya. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Now let me say something about the purpose of the fire of the Holy Spirit. Nah, saya akan katakan sesuatu tentang tujuan dari api Roh Kudus. And here I turn with you to Acts chapter 1 verse 8. Dan di sini saya ingin membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. You shall receive power. Engkau akan menerima kuasa. The Greek word for power here is dunamis. Kata Yunani untuk kuasa di sini adalah dunamis. And dunamis power has got a very special meaning. Dan kata dunamis ini ada suatu arti yang khusus. It is latent power. Ini kuasa yang tidak kelihatan. It's power in waiting. Ini kuasa Power yang sedang reserve. menunggu atau kuasa dalam penyimpanan. Like a stick of dynamite. Seperti suatu dinamit. When a stick of dynamite is lying on the floor, Kalau suatu dinamit ada tergeletak di lantai, you say, oh, that old pipe there. mungkin kita bilang, oh itu suatu Look pipa. at it, it's just an old pipe. Oh itu sebuah pipa yang udah lama. But oh, Tapi under certain circumstances, dalam suatu keadaan yang tertentu, that pipe will show you something. pipa itu akan menunjukkan sesuatu kepada saudara. And you know that is dunamis. Dan itulah dunamis, saudara. It waits to be tapped. Ini menunggu untuk We can diambil. make a demand on it. We can draw from it. Kita bisa mengambil sesuatu, mengambil suatu permintaan atasnya. It's like a car battery under the bonnet. Seperti aki di dalam You mesin. know, I mean, there is a battery, an old gray box. Saudara, ada satu aki di dalam suatu box. But when you turn the key, Ketika engkau You memutar draw from kunci it. itu, engkau mengambil sesuatu and dari something is happening, dan sesuatu terjadi, just turn the key. engkau harus memutar kuncinya. And I'll tell you, the fire of the power of the Holy Spirit is similar. Dan saya katakan bahwa kuasa Roh Kudus itu sama seperti itu. Except that the Holy Spirit is no battery. Kecuali Roh Kudus itu bukanlah suatu aki. He is the generator of all generators. Dia adalah generator di atas segala And generator. we draw from him. Dan kita mengambil dari dia. We draw from him. Kita mengambil dari dia. You shall receive power. Engkau akan menerima kuasa. This power is made available to us. Dan kuasa ini sudah tersedia untuk We kita. shall draw from it. Dan kita akan mengambil daripadanya. Glory to God. Kemuliaan bagi To do Tuhan. what? Untuk melakukan apa? To preach the gospel to every creature. Untuk memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Let's preach it. Mari kita The khotbahkan. gospel must be preached. Injil harus diberitakan. And people will turn from darkness to light and from the power of Satan unto God. Dan orang akan berbalik dari kegelapan menjadi terang, dari kuasa gelap menjadi kepada kuasa Allah. I sometimes have used the illustration of these old steam locomotives. Kadang-kadang saya suka membuat suatu ilustrasi dari mesin You lokomotif know, they've tua. got these big boilers. Ini di mana mereka ada tungkunya yang They're besar. out of fashion now, but I'm sure we still know them. Mungkin ini terlalu kuno, tapi saya tahu bahwa ini kita masih suka And melihatnya. there's a big fire there, Dan ada api dalam tungku itu building up a head of steam.
yang menghasilkan banyak uap. And when the pressure is right, Dan ketika tekanan itu sudah tepat, the locomotive driver can do two things. maka pengemudi lokomotif itu dapat melakukan dua hal. When he pulls one lever, the steam will go through the whistle and blow. Kalau dia mengangkat salah satu gagangnya, maka uap itu akan melalui suatu peluit dan kemudian itu akan And the berbunyi. whistle will be heard Dan suara peluit itu akan terdengar. miles away. Terdengar sangat jauh There's a bermil-mil. lot of energy going through the whistle. Karena ada satu energi yang masuk melalui peluit itu. Thank God for the whistle. Dan Allah itu seperti peluit I itu. like to blow it too. Dan saya suka membunyikannya. But Tetapi, listen, dengarkan. there's another lever. Ada suatu gagang yang lain. And when the driver pulls that lever, Kalau pengemudi mengangkat gagang itu, the energy is directed to the pistons. maka energi itu akan diarahkan kepada And piston-piston. all of a sudden the wheels start turning. Dan tiba-tiba roda lokomotif itu mulai berjalan. With much less fuss than the whistles blowing. Mungkin tidak cepat seperti suara And dari the peluit. train is carrying its load across the land. Dan lokomotif itu menarik bebannya. What is the purpose of Pentecost? Nah, saudara, apa yang menjadi tujuan dari hari What is the Pentakosta? purpose of the fire of the Holy Spirit? Apakah tujuan daripada api Roh Kudus? Thank God for all the whistles. Terima kasih, syukur kepada Tuhan untuk seluruh bunyi-bunyi But peluit. if that was all, it wouldn't be worth a while to stoke the fire in the boiler. Tetapi kalau api di tungku itu hanya untuk membunyikan peluit saja, nggak terlalu berarti We apa-apa. need to get the wheels moving for God. Kita harus menggerakkan roda-roda bagi Allah. We don't just receive the fire of the Holy Spirit to be happy and clappy and blessed. Kita tidak menerima kuasa Roh Kudus hanya untuk bersuka cita, bertepuk tangan, dan diberkati. We receive the fire of the Holy Spirit so that we should get going in Jesus' name. Tetapi kita menerima kuasa Roh Kudus agar kita bisa pergi di dalam nama Yesus. Go ye into all the world. Pergilah ke seluruh bumi. Ye shall be witnesses unto me Engkau akan menjadi saksi-saksiku in Jerusalem, di Yerusalem, in all Judea, di seluruh Yudea, and Samaria, Samaria, and to the end of the dan earth. sampai ke ujung bumi. Oh, hallelujah. Haleluya. This is very, very, very important. Ini sangat penting. Gospel needs to be carried. Injil harus dibawa. Let's carry it to our generation. Mari kita bawa kepada generasi kita. We are responsible for our generation. Kita bertanggung jawab untuk generasi kita. You are responsible for the people in your town and village. Engkau bertanggung jawab atas orang-orang di kota dan di desamu. You are responsible for the generation in your country. Engkau bertanggung jawab untuk generasi dalam bangsamu. And when the fire is coming, Dan ketika api itu datang, you receive it for the purpose to spread the gospel engkau menerimanya untuk memberitakan Injil and bring the message of salvation to the dan lost. membawa pesan keselamatan untuk orang yang terhilang. Hallelujah. Haleluya. Blessed be the name of the Lord. Terpujilah nama Tuhan. I'm addicted to gospel preaching. Saya terikat dengan memberitakan Injil. You can ask my wife. Engkau bisa tanya kepada istri When I saya. come home from a gospel crusade, sometimes I'm physically so whacked. Ketika saya pulang dari suatu perjalanan KKR, saya biasanya sangat lelah sekali. And for 3 days, I just want to sleep. Dan untuk 3 hari berturut saya hanya ingin tidur saja. But on the fourth day, my fingers start itching again. Tetapi kalau tiba hari yang keempat, maka jari saya mulai I gatal. want to go again. Saya mau pergi lagi. I want to preach again. Saya mau berkhotbah lagi. I want to do as much damage to the devil as I possibly can. Saya ingin membawa banyak kerusakan kepada kerajaan setan sebanyak mungkin. Breaking the chains of sin and Satan. Melepaskan rantai-rantai dosa dari orang-orang yang berdosa. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. What a joy Suatu sukacita to build God's everlasting kingdom with our mortal hands. untuk melayani Tuhan kerajaan Allah yang kekal dengan tangan kita. What a joy to preach the eternal gospel with our mortal lips. Suatu sukacita untuk kita memberitakan Injil dengan lidah manusia kita.
It is the greatest investment one can make in this world. Ini merupakan investasi yang paling besar yang seseorang bisa lakukan di bumi ini. Fashions come and fashions go. Saudara, banyak gaya yang datang, gaya yang pergi. Republics come and republics go. Banyak negara yang muncul, yang baru, dan negara yang kemudian But hilang. God's kingdom is from everlasting to everlasting to everlasting to everlasting. Tetapi kerajaan Allah adalah dari kekekalan kepada kekekalan kepada Let's kekekalan. build God's kingdom. Mari kita memberitakan Injil kerajaan Allah. Amen. Amin. I preach about the blood of Jesus wherever I go. Saya mengkhotbahkan tentang darah Yesus kemanapun saya pergi. I vow to God I will preach on the blood of Jesus wherever I go. Saya bersumpah kepada Tuhan untuk saya memberitakan Injil, memberitakan tentang darah Yesus kemanapun saya pergi. And I see how this message has a glorious effect. Dan saya melihat bagaimana khotbah tentang hal ini membawa hasil yang membawa How it kemuliaan. breaks all satanic bondage. Benar-benar melepaskan ikatan setan. They overcame him by the blood of the Lamb. Dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. The devil doesn't like that message. Tentu saja iblis tidak suka The khotbah blood yang of ini. Jesus is medicine to us, but it is poison to Satan. Saudara, karena darah domba Allah itu adalah obat bagi kita, tetapi racun bagi setan. I preach it. Saya mengkhotbahkannya. Many times it's attacked. Dan seringkali saya sering diserang. This message is attacked by certain people. Banyak yang menyerang khotbah saya yang demikian. Like one man said to me, Satu orang pernah berkata kepada saya, he said to me, preacher, dia katakan, pengkhotbah. I was on a television show. Waktu itu saya sedang dalam siaran National televisi, television, secular television. dalam suatu siaran televisi sekuler He sebetulnya. said to me, preacher, Dia katakan, pendeta, you preach there's power in the blood of Jesus. He said, I deny it. engkau berkhotbah tentang kuasa daripada darah Yesus, dan He aku was an menolaknya. atheist, you know. Engkau tahu aku ini seorang ateis. You want to know my definition for atheism? Engkau mau tahu, saudara, definisi saya tentang ateisme? Atheism is intellectual vandalism. Ateisme adalah suatu kejahatan intelektual. So he said, Jadi dia katakan, I say the opposite. There is no power in the blood of Jesus. dia katakan bahwa tidak ada kuasa dalam darah Yesus. I said, why do you say that? Saya katakan, kenapa engkau katakan He said- demikian? He said the blood of Jesus is 2,000 years around. Dia katakan bahwa darah Yesus itu sudah 2000 tahun lamanya. If there was any power in the blood of Jesus, the world would not be as wicked as it is now. Dikatakan kalau darah Yesus itu benar-benar berkuasa, maka dunia ini tidak I said, sedemikian Mr. jahat Wait, saat ini. I want to reply right now. Tapi saya katakan, tunggu, saya mau menjawab sekarang juga. I said to him, Saya katakan kepada dia, I said the blood of Jesus can be compared to soap. saya katakan darah Yesus itu bisa dibandingkan dengan seperti sabun. There's also a lot of soap around, yet many people are still dirty. Di dunia ini banyak sekali sabun, tapi juga banyak orang yang masih kotor. Why? Kenapa? Because soap doesn't work automatically. Karena sabun itu tidak bisa bekerja secara otomatis. Even if you should work in the soap factory, you are not automatically clean. Walaupun engkau bekerja di sebuah pabrik sabun, engkau tidak otomatis langsung bersih. I said, Mister, if you want to know what soap can do, Saya katakan, Tuhan, kalau engkau ingin tahu bagaimana reach caranya out for it. sabun bekerja, Take it maka engkau harus and mengambilnya. personally apply it. Dan engkau harus secara pribadi menggunakannya. Then you will know what soap can do. Nah, dengan demikian engkau bisa tahu apa yang akan And I dikerjakan said, sabun itu. Mister, if you want to know what the blood of Jesus can do, Saya katakan kemudian, Tuhan, kalau engkau ingin tahu apa yang darah Yesus bisa lakukan, reach out for it. engkau harus mengambilnya. Apply it to your sinful life. Dan engkau harus menggunakannya dalam kehidupan dosamu. And when you do that, Dan ketika engkau melakukan itu, you will jump to your feet electrified. engkau akan melompat dengan And you kakimu will join seperti hundreds kesetruman. of millions of people all over the world Engkau tahu bahwa jutaan orang di seluruh dunia who stand up and who sing and say there's power, wonder-working power in the blood of the Lamb. mereka berdiri menyanyikan bahwa ada satu kuasa yang indah yang bekerja di dalam darah Haleluya. Yesus. Haleluya. When the panel discussion was over, Ketika siaran acara itu selesai, we left and that atheist cornered me. kami meninggalkan tempat itu, tapi tiba-tiba orang ateis itu He said to me, menyetop saya. Dia katakan, I've met other evangelists, aku telah bertemu banyak penginjil yang but lain, never one like you. tetapi tidak pernah satu yang seperti kamu nih. He said something is emanating from you. Yang ada sesuatu yang terang keluar He di dalam said, I dirimu. wondered what it could be. Dan saya bertanya-tanya, apa itu? He said, I think the others,
The other evangelists I met were amateurs and you are a professional. Saya pikir penginjil-penginjil yang saya pernah temui sebelumnya itu adalah amatiran dan engkau seorang yang profesional. I said, no. Saya kata, oh enggak, I tidak. said, the Holy Spirit has touched your heart. You better repent and get saved. Saya katakan Roh Kudus telah menjamah hatimu, engkau harus bertobat dan diselamatkan. Hallelujah. Haleluya. Preach the gospel Beritakan Injil with the fire of the Holy Spirit. dengan api Roh Kudus. And the word of God will be confirmed. Dan firman Allah akan dikonfirmasikan. Say amen. Katakan amin. Hallelujah. Haleluya. I want to draw your attention to one very important fact. Ada satu fakta yang saudara harus perhatikan dengan baik-baik, Namely this one. yaitu hal ini. That Jesus alone is the giver of the fire of the Holy Spirit. Yaitu hanya Yesuslah yang memberikan kuasa dari api Roh Kudus. It was John the Baptist who said, Waktu itu Yohanes Pembaptis pernah berkata, he is the baptizer with the Holy Ghost and with fire. dia adalah pembaptis dengan Roh Kudus dan api. He, that is Jesus Christ, Dia itu adalah Yesus Kristus. he is the anointer, he is the baptizer with the Holy Spirit and with fire. Dialah yang mengurapi dan yang membaptis dengan Roh Kudus dan api. We do not go to people for their anointing. Kita tidak pergi kepada orang-orang untuk urapan mereka. If you believe it, say amen. Jika engkau percaya, katakan amin. And I will tell you why. Dan saya ingin katakan kepada saudara kenapa. When I travel the world, Ketika saya mengelilingi dunia, everywhere people come to me and say, Ada please orang-orang lay yang- hands on me, I want to receive your anointing. ada orang yang datang kepada saya mengatakan, Pak Pendeta, saya ingin urapan daripada engkau. But the truth is, if you get Bonke's anointing, I would want to express my condolences to you. Tetapi kebenarannya adalah kalau engkau ingin urapan yang dari Reinhard Bonnke, saya I ingin want to mengucapkan tell you salam duka why. cita saya kepada saudara. Kenapa? If you would receive my anointing, you would be a copy of Bonke. Karena kalau engkau menerima urapan dari saya, maka engkau akan menjadi Bonnke yang And that kedua. would be an awful business. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak baik. You see, Engkau harus in the melihat, kingdom of God, we are not copies from copies from copies from copies from copies from copies. dalam kerajaan Allah kita bukanlah salinan dari seseorang, salinan-salinan dari seseorang yang If lain that juga. had been God's method, Christianity would have been a lost cause of history. Karena kalau itulah yang menjadi metode Allah, maka kekristenan ini sudah hilang sejak dulu. Is not God's intention. This is not what He wants. Ini bukanlah suatu keinginan Allah dan bukan apa yang Allah mau. Imagine if you have one tea bag for 100 cups. Saudara bayangkan kalau saudara punya satu bungkus teh untuk 100 cangkir. Who wants to drink cup number 100? Siapa yang ingin minum cangkir nomor ke-100? Imagine. Bayangkan. It would be as clear as water. Mungkin yang ke-100 itu cangkir And it would tehnya itu have udah no seperti taste air. and no strength. Tidak ada satu rasanya lagi. You would just spit it out. Engkau akan memuntahkannya. You see, Engkau in the lihat. kingdom of God, we are not copies from copies. Engkau tahu bahwa dalam kerajaan Allah kita bukanlah suatu salinan dari yang lain. Why should God do such a thing? Kenapa Allah harus lakukan hal yang demikian? Look at our God. Engkau harus melihat Allah kita. Look into nature. Engkau harus melihat bagaimana dalam alam. No two snowflakes have the same structure. Tidak ada dua bongkah salju yang sama No strukturnya. two blades of grass are the same. Tidak ada dua macam rumput yang sama bentuknya. Among almost 6 billion people on earth, not two have the same fingerprints. Saudara, dalam 6 miliar orang di bumi tidak ada dua orang pun yang sidik jarinya sama. God doesn't work with photocopying machines. Allah tidak bekerja dengan mesin fotokopi. He is no manufacturer. He is the creator. Dia bukanlah seorang manufaktur, tapi dia seorang pencipta. He only works with originals. Dia hanya bekerja dengan yang asli. And when it comes to the anointing of the Holy Spirit, why in the whole wide world should he now start copying? Nah, dengan halnya dengan urapan Roh Kudus, mengapa dia harus menyalinnya sama I've dengan got yang good lain? news for you.
Saya punya kabar baik bagi saudara. Jesus is here right now. Yesus ada sekarang di sini. Here where I speak. Di sini di mana saya berbicara. And there where you sit and stand. Dimanapun engkau berada dan berdiri. Whether it's Africa or whether it's China. Apakah di Afrika atau di Cina? Whether it's Brazil or whether it's Alaska. Apakah di Alaska atau di Brazil? Jesus is here. Yesus ada. To give you your original, most original anointing of the Holy Spirit. Untuk memberikan kepada saudara urapan Roh Kudus yang asli. Hallelujah. Haleluya. So we are not copies from people. Jadi kita tidak harus mengambil salinan dari I orang lain. cannot even give you my anointing. Saya nggak mau memberikan saudara urapan saya. Remember the wise virgins. Ingat saudara, 5 darah yang The bijaksana. foolish ones begged them to give, that they should share their oil with them. 5 darah yang bodoh meminta yang 5 darah yang bijaksana untuk membagi minyaknya. But the wise virgins were called wise because they didn't. Tetapi 5 darah yang bijaksana disebutkan bijaksana karena mereka tidak I'm membagikan. sure they couldn't. Saya tahu bahwa mereka They tidak bisa. said, go back to the source. Mereka katakan kau harus kembali kepada sumbernya. Go back to the fountain, the giver of that oil. Engkau harus kembali kepada pancuran pemberi Tonight, daripada minyak itu. here this meeting, something fantastic is going to happen. Malam ini saudara, dalam pertemuan ini sesuatu yang indah akan terjadi. It is true, I'm going to lay my hands on you. Benar bahwa saya akan menumpangkan tangan saya kepada saudara, Not to give from my portion, but for you to receive out of his fullness. tetapi tidak untuk menerima bagian dari saya, tapi untuk menerima kepenuhan dari Allah. Because out of his fullness we all receive. Karena dari kepenuhan Allah kita semua menerima. Jesus is that fullness. Dan Yesus yang adalah kepenuhan itu. He is that fountain. Dialah pancurannya. Amen. Amin. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. Praise God. Puji Tuhan. Well, listen, a few more very important things. Dengarkan, ada beberapa hal yang penting juga. The fire that Jesus gives is the original fire. The very same fire that fell on the day of Pentecost. It's original. Api yang diberikan kepada saudara adalah api yang asli, sama seperti yang dicurahkan pada waktu hari Pentakosta. And although we receive that anointing, that fire from Jesus directly, Dan walaupun kita menerima urapan dari Roh Kudus itu langsung dari we Yesus, are still connected. We are still linked up kita terus with the terhubungkan generations of the anointed men and women of God that have gone before us. dengan generasi para hamba-hamba Tuhan yang telah mendahului kita. We are linked up in the sense because the same gospel they preached, we now preach. Kita terhubungkan dalam arti bahwa Injil yang sama yang mereka khotbahkan, sekarang kita khotbahkan. The same kingdom they built, we built. Kerajaan yang sama yang mereka dirikan, sama juga seperti yang kita sekarang lakukan. The same Jesus they served, we serve. Yesus yang sama yang mereka layani, kita juga layani sekarang. We are linked up. Christianity doesn't start with us. Kita terhubungkan dan kekristenan tidak dimulai dari kita. We are linked up with the whole family of God. Kita terhubungkan dengan seluruh keluarga Allah. Hallelujah. Haleluya. This is a wonderful truth. Nah, ini adalah satu kebenaran yang sangat A indah. really wonderful truth. Sangat indah kebenaran ini. I will never forget for as long as I live. Saya tidak akan pernah lupa selama saya When we hidup, had a crusade in Malawi in the town of Blantyre. ketika saya ada KKR di Malawi di kota Blantyre. Was a city founded by David Livingstone, that English or that Scottish missionary. Ini sebuah kota yang ditemukan oleh David Livingstone, seorang misionaris dari We were Scotland there as atau a team, Inggris. I and my team. Saya dan tim saya, And one team member just at that time happened to read the some unpublished manuscripts of David Livingstone. seorang dari tim saya itu melihat suatu tulisan yang belum dipublikasikan dari David Livingstone. Which he wrote right there. Apa yang ditulis saat itu And he said, dikatakan in that portion of writing, dalam bagian dari tulisannya, he said, we are the watchmen of the night. kita adalah penjaga pada waktu malam.
We preach the gospel and see very little results. Kita berkhotbah dan melihat hasil yang sedikit. But in 100 years from now, other men will come with more light. Tetapi 100 tahun dari sekarang akan ada orang-orang yang datang dengan terang yang lebih besar. And they will see how many will come unto righteousness. Dan mereka akan lihat lebih banyak lagi datang kepada kebenaran. And when I read that, Dan ketika saya membaca itu, the Holy Spirit spoke to me. Roh Kudus berbicara kepada saya. And he said to Dan me, dia katakan kepada saya, you are walking on the tears of former generations. engkau berjalan di atas tangisan dari generasi sebelumnya. Other generations before you have been sowing in tears what you are reaping today. Generasi terdahulu telah menabur dengan menangis untuk apa yang kau tuai We are sekarang. not reaping because we are better preachers. Kita tidak menuai karena kita ini pengkhotbah yang lebih baik. We are not reaping because we are superior to them. Kita tidak menuai karena kita lebih baik, besar dari mereka. We reap today because others sowed in tears. Kita menuai hari ini karena yang lain telah menabur dalam And ketangisan. we reap with joy. Dan kita menuai dengan sukacita. Hallelujah. Haleluya. I want to read from John chapter 4. Saya ingin membaca dari Yohanes pasal 4. Just inhale this, please. Nah, saudara harus menarik ini. John 4 verses 36 to 38. Yohanes 4 ayat 36 sampai 38. Here Jesus is speaking about the reapers. Di sini Yesus berbicara tentang para penuai. John 4 36 to 38. Yohanes 4 36 sampai 38. And he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that both he who sows and he who reaps may rejoice together. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. For in this the saying is true, one sows and another reaps. I sent you to reap that for which you have not labored. Others have labored and you have entered into their labors. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. We are linked up with the anointed men and women of God of former generations. Kita dihubungkan dengan hamba-hamba Tuhan, pria dan wanita pada generasi terdahulu. We carry the same torch that they carried. Kita membawa obor yang sama yang mereka bawa, The very original gospel they carried, we carry. yaitu Injil yang asli yang mereka bawa, kita juga bawa. We have no copy and we are no imitations. Kita tidak punya salinannya atau imitasinya. Therefore, we also have the original power, Sebab itu kita juga memiliki suatu kuasa yang asli fire of the Holy Spirit. dari api Roh Kudus. When I was a young man, I had an experience of this linking with former generations. Ketika saya masih muda, saya memiliki pengalaman di mana saya terhubungkan dengan generasi terdahulu. When I was 21, I finished my theological studies in Great Britain. Ketika saya umur 21, saya menyelesaikan studi saya di Inggris. I was returning to Germany, my home, North Germany. Saya kembali ke rumah saya di Jerman Utara. And I had a whole day to spend in London. Dan saya ada satu hari di mana saya habiskan di London. My train would only leave late at night. Kereta saya akan berangkat pada malam hari. In those days we went by trains, not planes. Pada zaman itu kita berkeliling berjalan dengan And I menggunakan thought, kereta, let bukan pesawat me terbang. have a sightseeing tour of London. Saya pikir, saya pengen jalan-jalan di kota London. I didn't have much money, but I had a few coins in my pocket, so I just took the public buses. Saya nggak punya banyak uang, hanya koin-koin saja, jadi saya ambil bus umum. And I just jumped buses all the time. I didn't even know in which directions they were to go. Saya hanya naik turun bus saja, bahkan nggak tahu bus ini arahnya kemana sebetulnya. Left
left and right and back and front, just going, and I was just happy, just coasting. Kiri kanan depan belakang saya hanya santai saja berkeliling. When I was in a certain area of London, I thought, now let me walk a little while. I've been sitting long enough. Nah kemudian ketika saya sampai di suatu tempat di kota Inggris, saya pikir saya mau As I turun was saja, mau walking jalan. through the street, suddenly I couldn't believe my eyes. Ketika saya berjalan di jalanan, saya nggak bisa percaya apa yang I saya saw lihat. a big nameplate on a garden fence. Ada suatu nama papan nama yang besar di sebuah pagar. George Jeffries was written on it. Dikatakan nama George Jeffrey tertulis I di said, situ. hey, George Jeffries, that name I know very well. Kemudian saya pikir, oh ya saya kenal nama George Jeffrey itu dengan sangat baik. George Jeffries was a firebrand evangelist in Britain, George Jeffrey adalah seorang penginjil yang berapi-api dari Inggris, with a ministry of signs following. dengan pelayanan yang disertai dengan tanda-tanda ajaib. The whole country was shaken by the power of God. Dan seluruh negara ini diguncangkan dengan kuasa Allah. And I thought, I wonder if this is the George Jeffries. Saya pikir apakah benar-benar ini rumahnya George Jeffrey. My mind said, you are in London, a city of 10 million people. Maka pikiran saya berkata, engkau di London, kota dengan 10 juta orang. George is a common name. George adalah nama yang umum. Jeffries is a common name. Jeffrey juga nama yang umum. This cannot be. Ini nggak The little mungkin. voice inside said to me, find out. Tapi ada suara hati kecil saya yang berkata, I cari tahu. walked to the door. Saya Push the button mendekati of the bell. pintu dan memencet bel. A lady opened. Dan seorang ibu membuka. I said, excuse me, madam, is the George Jeffries living in this house who was that mighty man of God of old? Saya tanyakan, ibu, apakah benar ini dulu di sini tinggal George Jeffrey, penginjil yang terkenal di masa lalu itu? She said to me, yes. Dia katakan, ya benar. I said, may I please see him? Saya tanya, apakah saya bisa She lihat dia? said, no. Dia katakan tidak bisa. And when she said no, Dan ketika dia bilang tidak bisa, I heard a deep voice coming from the inside. saya dengar suara yang berat terdengar di dalam. Let him come in. Biarkan dia masuk. That lady rather filled the door frame, Ibu itu rada gemuk sehingga pintunya tertutup oleh dia. but I squeezed past her. Tetapi saya paksa untuk masuk. And in I was. Dan di dalam saya waktu itu, And there I saw George dan Jeffries saya melihat George Jeffrey coming down those stairs. menuruni tangga. I said, my name is Reinhard Bonke. Saya katakan nama saya Reinhard Bonke. I've just completed my theological studies. Saya baru saja menyelesaikan pendidikan I have read teologi. about your great exploits for God. Dan saya telah membaca bagaimana pekerjaan Tuhan yang engkau lakukan di masa lalu. I just passed by chance the street. Dan secara kebetulan saja saya melewati jalan ini. He said, sit down. Dia katakan duduk. I sat next to him, Saya duduk di samping dia just talking. dan berbicara. Suddenly that man fell on his knees. Tiba-tiba orang itu jatuh He berlutut. pulled me down with him. Dan dia menarik saya juga untuk He laid berlutut. his hands on me. Dan dia menaruhkan tangannya di atas And saya. the moment he laid his hands on me, Dan pada saat dia menaruhkan tangannya atas saya, it was as if warm oil was poured out all over me. saya rasakan ada satu minyak yang hangat The yang glory of diturunkan kepada saya. God dazed me. Dan ada satu kemuliaan Allah yang turun. Half an hour later, I left that house dazed. Setengah jam kemudian saya meninggalkan And tempat I itu. said to myself, how is it possible? Saya kemudian bertanya bagaimana mungkin. Just cruising through London. Saya sedang jalan-jalan di London. Jeffrey's not even on my mind. I actually thought he didn't live anymore. Saya tidak sedang berpikir tentang George Jeffrey. Saya pikir dia juga sudah And mati. now I found him. Dan saya sekarang telah I menemukan was dia. puzzled. Dan pikiran saya waktu itu bingung juga. Night I took the train back to Germany. Kemudian malam itu saya kembali ke Jerman. In North Germany, my father waited for me at the railway station. Dan ayah saya menjemput di stasiun kereta. He was a pastor. Dia seorang gembala. And when my father greeted me, he said, Reinhard, I had a telephone call just now saying that George Jeffries has gone to be with the Lord. Reinhard, saya baru saja menerima telepon bahwa George Jeffrey sekarang sudah meninggal.
I said, Dad, it cannot be. Saya katakan, ayah, tidak I mungkin. just met him. Saya baru saja bertemu At dia. that moment I knew Dan saat itu saya tahu, I had picked up a mantle. saya telah mengambil alih satu I jubah. picked up a mantle. Saya mengambil alih satu A jubah. linking had happened. Suatu perhubungan telah terjadi. A connection had Suatu happened. koneksi telah terjadi. I don't have Jeffrey's anointing. Saya tidak memiliki urapan I dari have George my Jeffrey, own from Jesus. tapi saya telah menerima dari Yesus sendiri. But I'm linked. Tapi saya terhubungkan, We are united. kita semua disatukan. Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera. Today you are going to get your fire. Hari ini engkau akan menerima apimu. Today you are getting linked with the anointed of all generations. Hari ini engkau akan dihubungkan dengan urapan dari Because generasi we sebelumnya. belong to the same company. Dan kita akan menjadi suatu grup yang sama. Hallelujah. Haleluya. I hear people say, oh, if Martin Luther or Charles Finney or Smith Wigglesworth would only be alive, America would be saved. Ada orang yang pernah berkata bahwa kalau saja Martin Luther, George Finney Smith, Wigglesworth itu masih hidup, maka Amerika itu sudah diselamatkan semuanya. But let me break a little news for you. Tetapi saya ingin beritakan satu You berita know kepada why saudara. those men are dead? Orang-orang itu adalah telah mati Because God wanted them dead. karena Allah telah menghendaki mereka untuk meninggal. I'll tell you, Saya katakan, saudara, these men were not great in themselves. orang-orang ini tidaklah besar karena mereka sendiri. The times in which they lived did Wak- not make them great. Waktu di mana mereka hidup tidak membuat mereka menjadi besar. Their own personal charisma didn't make them great. Karisma mereka sendiri tidak membuat mereka menjadi besar. The one who made them great is now here. Tetapi satu hal yang membuat mereka besar ada di sini. He is Jesus the baptizer with the Holy Spirit. Dia adalah Yesus yang membaptis dengan Roh Kudus. He is here. Dia ada di sini. He is with you. Dia ada bersama dengan engkau. Wherever you are. Dimanapun kau berada. And Jesus is here Dan Yesus ada di sini. to light you Untuk menyalakan engkau. Untuk mengirimkan engkau. so that you will be an awesome weapon in the hand of God. Agar engkau menjadi senjata yang ampuh di dalam tangan Allah. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. So let's not be sad for people who are no more here. Mari kita jangan bersedih untuk orang-orang yang tidak ada di sini. All what matters is this. Yang sekarang berarti adalah ini. You are here. Kita ada di sini. Jesus is here. Yesus ada di sini. The Holy Spirit is here. Roh Kudus ada di sini. Come on. Mari saudara, Receive the same anointing. terimalah urapan yang sama. And you will do the same works. Dan engkau akan melakukan pekerjaan yang sama. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Let me hurry up. I've got one more thing to say. Mari saya akan cepat, saya ada satu hal lagi ingin saya bagikan. Because tonight I'm going to do to you what Jeffries did to me. Malam hari ini saya ingin lakukan kepada saudara apa yang George Jeffrey lakukan kepada And when saya. I lay my hand on you, Jesus will lay his hand on you. Ketika saya menumpangkan tangan saya kepada saudara, Yesus akan menumpangkan tangannya kepada saudara. And you who are not here in this room right now, I've got good news for you. Dan engkau yang tidak ada bersama dengan saya dalam ruangan ini, saya ada kabar baik untuk Since saudara. it's the hand of Jesus, Tangan Yesus. the hand of Jesus reaches right to you wherever you are. Tangan Yesus menjangkau engkau dimanapun kau berada. I prophesy in the name of Aku Jesus. bernubuat di dalam nama Yesus. Your life and your ministry will be changed today. Hidup dan pelayanmu akan diubahkan hari ini. You will come from coldness into the glory heat of the fire of the Holy Spirit. Engkau akan keluar dari satu kedinginan kepada suatu api yang menghangatkan From dalam Roh weakness to Kudus. strength. Dari kelemahan kepada kekuatan. I sometimes think it's just like in a relay race. Saya pikir kadang-kadang seperti dalam lari estafet. You know, when one team has to carry a baton to the finish line, Itu sebuah tim harus membawa tongkat pendek ke garis finish. and one runner passes the baton to the next person, Dan pelari yang pertama memberikan tongkat pendek itu kepada pelari and to the berikutnya. next, and to the next, Dan kepada pelari and to the berikutnya dan next. pelari berikutnya. I tell you, we are in such a holy Dan race. saya katakan kepada saudara bahwa kita ada dalam satu perlombaan yang kudus. That fire gospel was received by the first generation of Yaitu Christians. api Injil itu diterima oleh generasi Kristen pada pertama kali. The baton is like a burning torch. Dan tongkat pendek itu seperti obor It's yang a menyala. burning baton. Ini merupakan satu tongkat pendek yang menyala. And that very baton we carry today.
Dan tongkat pendek yang mereka bawa, kita bawa saat The ini, original one. yaitu yang asli. It has been handed from generation to generation. Dan itu telah dipindahkan dari satu generasi kepada generasi yang Should lain. any one generation drop that baton, the whole team loses. Dan kalau ada satu generasi saja yang menjatuhkan tongkat pendek itu, maka seluruh tim itu akan kalah. I urge you, Saya mendesak saudara, I urge every man and woman of God, saya mendesak setiap hamba Tuhan, pria dan wanita. run the good race Mari kita berlari dalam more than ever perlombaan before. lebih daripada sebelumnya. The Bible speaks about a cloud of witnesses. Alkitab berbicara tentang awan saksi-saksi. A cloud of witnesses watching us. Awan saksi-saksi itu melihat kita. I think that cloud of witnesses are those people who run before us. Saya pikir mereka ini adalah orang-orang yang berlari sebelum kita. If they could talk to us, Dan kalau saja mereka bisa berbicara kepada kita, maybe they would say to us, mungkin mereka akan berkata kepada kita, run faster! Faster! lari lebih cepat, lebih cepat, Faster! lebih cepat. And we would say, why? Dan kita akan tanyakan kenapa? Should we run faster than you run yourself? Kenapa kita harus berlari lebih cepat daripada engkau? And they would call back and say, Dan dia akan katakan, mereka akan menjawab, because your lap is the last lap. karena putaranmu adalah putaran yang terakhir. Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera. Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera. We are on the last lap. Kita ada pada putaran yang terakhir. Jesus is coming soon. Yesus akan datang segera. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Oh ya Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Jesus is now here, Yesus sekarang ada di sini. reaching to you while you watch me on the screen. Dia menjangkau engkau sementara engkau menonton. In the name of Di Jesus, dalam nama Yesus, receive the fire now. terimalah api itu sekarang. Become a burning torch for Dan Jesus. biarlah engkau menjadi obor yang menyala bagi Kristus. Carry that burning baton to the finish line. Dan engkau membawa tongkat pendek yang menyala itu sampai kepada Your akhir town garis will be finish. saved. Engkau, kotamu Your akan city, diselamatkan. your province will be saved. Provinsimu akan diselamatkan. Don't look down, look up. Jangan kau melihat ke bawah, tapi melihat ke atas. Melihat ke atas. Jesus didn't come to dig us in, he came to dig us out. Yesus tidak datang untuk menggali kita masuk, tapi untuk menggali kita agar He's kita the keluar. resurrection and the life. Dia adalah kebangkitan dan hidup. Look up. Lihatlah ke atas. The fire is falling. Api itu turun. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Haleluya. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. How many of you can sense the glorious presence of the Holy Spirit? Engkau tentu bisa merasakan suatu hadirat Allah yang penuh kemuliaan. I know something fantastic is going to happen. Dan saya tahu ada sesuatu yang indah yang akan terjadi. You know, I must have laid my hands Engkau on tahu, such multitudes of people you can't believe. saya telah banyak menumpangkan tangan kepada banyak orang, saudara nggak bisa percaya.